Bapak Gubernur mengharapkan bahwa pondok pesantren adalah bagian penting serta menciptakan suasana Sumatera Selatan syarif dan kira. Karena substansi pondok pesantren ini adalah salah satu kekuatan yang dapat membangun generasi muda pelajar santun melalui pembangunan karakter. Sehingga setelah mereka memiliki karakter kuat, mereka akan mampu mengendalikan dirinya, mereka akan bisa menggali potensinya, dan mereka akan mengaktualisasikan dirinya terhadap pemanfaatan dirinya di tengah masyarakat. Itu harapan dari Pak. Pak, apakah ada kajian-kajian khusus memang terkait peran Jadi selain melakukan telaah, juga secara empiris itu terbukti. Karena bukan yang terjadi sebaliknya, pondok pesantren itu dianggap berbeda, tetapi pondok pesantren ini adalah rohnya dalam rangka membangun khususnya generasi muda yang punya karakter kuat. Nah, karakter kuat yang dibangun oleh pondok pesantren ini adalah karakter kuat atas dasar seperti tadi dikatakan tema kegiatan pada pagi hari ini. Mulai dia berzikir, dia berfikir, dia beramal soleh, dia istiqomah tanpa batas, itu luas sekali. Oke, baik. Maka dari pemerintah sendiri, Pak. Ya, yang jelas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Pak Haji Mandruban Muhammad Yahya mengapresiasi, dan tadi disampaikan oleh Mudbir pimpinan pondok pesantren berharap memiliki SMK yang eksis, karena SMK juga bagian daripada SLTA yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, hari ini pondok pesantren Sultan Badruddin Palembang melaksanakan aturan yang diberlakukan yaitu tingkat MP, MPS, AMA itu wisuda 66 orang. Alhamdulillah kita hari ini melaksanakan kegiatan di Gedung Geraha Insani Karangjambi, Geraha Bandara Insani Karangjambi. Dalam membentuk karakter insani muda yang tadi disebutkan oleh Kepala Dinas. Pondok pesantren Badruddin ini adalah suatu pendidikan agama yang anak kami akan mencetak kader yang sunnah wal jamaah yang memiliki karakter yang punya akhlak. Tentunya ketika kita berharap di Sumsel apalagi memperjuangkan Pilpres, ya, kita mendoakan dengan istighosah, ya, dengan pengajian sehingga memang benar-benar di Sumatera Selatan itu zero poverty. Banyak daerah-daerah lain yang sering terjadi kejadian terus, tapi kita berharap, tapi ya bisa juga nanti kalau tidak diredam di Sumsel yang katanya zero konflik bisa terjadi gesekan itu. Makanya pondok pesantren selalu mendoakan dan mengarahkan para santri, terutama kami akan mendidik para santri sehingga para santri ini mempunyai karakter yang baik, akhlak yang baik, sehingga nanti suatu saat beliau tamat dari pesantren bisa bermanfaat bagi masyarakat. Berapa siswa yang diambil hari ini, Pak? Hari ini haftra 66 orang, ya, dari tingkat NE, MTS, ANIA. Walaupun ada juga yang tidak ikut haflah karena mereka sekarang menuntut ilmu di Nirgoyo, di Belo Jawa, dan di pesantren Mbah Mun di Sarang, di Lembang. Jadi yang sudah berangkat ke Pulau Sumatera, luar Sumatera, ia tidak ikut ujian, tidak ikut haflah hari ini. Satu lagi, Ibu. Keinginan dan cita-cita. Pondok pesantren SMP ini kan alhamdulillah santrinya kan 780 seluruhnya dari tingkat RA, ULA, MI, MTS, ULIA, ALIA, maupun ada SND, sehingga semuanya ada 200 orang, dan mungkin ada sekitar 350 orang. Kita ingin mengembangkan diri bahwa di SND ini kayaknya terutama di wilayah yang Sukaramin, terutama di pesantren itu belum ada SMK. Maka kita buat peluang SMK yang ketika oleh SMK tentang media komputer, karena kita sudah punya PLK yang ada komputernya sudah bisa dimanfaatkan, ya, bisa untuk kegiatan kerja dan bisa dipakai untuk SMK. Terutama ya gedung-gedung ya masih sederhana lah. Nanti kalau kita berharap kita sudah membuka SMK, mungkin dari pemerintah setempat maupun dari gubernur bisa membantu fasilitasi sehingga SMK yang ada buka ini seolah lebih baik, lebih berkembang. Terutama tadi ada Kepala Dinas, ya, dia sampaikan kami sudah ngobrol-ngobrol, kami beringinan SMK itu terwujud tahun yang akan datang sudah bisa buka
santriwan santriwati atau siswa siswi baik dari yang tinggal di pesantren maupun di luar pesantren. Baik.